Oh, bestinya kata Ani. Aduh, Besti, drama kehamilan Erika Karlina belum kelar, udah muncul episode baru yang makin bikin panas. Gimana enggak? Tiba-tiba muncul video parodi yang diduga kuat lagi nyindir banget kondisi Erika. Yang bikin melongo, video itu menampilkan Natalie Holzer bareng DJ Panda asik berjoget seolah memparodikan ibu hamil. Dalam video yang kini viral, Natalie kelihatan pakai daster dan megangin perut yang dibikin buncit kayak orang hamil, lalu ngejoget diiringi musik DJ Panda. Momen rilis video ini dianggap nggak pas banget dan kurang berempati, mengingat Erika Karlina baru aja curhat pilu soal kehamilan 9 bulannya di luar nikah dan konflik sama si bapak calon bayinya itu. Apa ini? Apa sih? Nggak gitu juga bang. Ini kali ya. Iya lu udah kayak tukang. Tuh kayak Laura anjir. Lihat dia kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku nggak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Nah. Turun. Nah. Ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya, tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya pakai. Anyway, aksi julid itu sontak bikin gelombang kemarahan publik dan otomatis bikin kekasih Erika, DJ Bravi, naik pitam. Padahal DJ Bravi ini udah mati-matian nenangin Erika biar nggak terlalu stres. Tapi pas lihat parodi itu, dia udah nggak bisa nahan amarahnya lagi. Menurutnya, video itu terang-terangan menyudutkan Erika yang lagi di kondisi rentan. Satu kata nih ya buat si DJ Panda, sok kegantengan. Mungkin lu asik ya di saat lu DJ di atas panggung gitu, kayaknya cool, keren ya. Cuma di saat lu ngomong drop say, apalagi lu ketawa, jelek banget ketawa lu, nggak laki, mulutnya lemes. Rika semangat ya, karirmu tidak akan berakhir. Semoga karirmu semakin cemerlang dan anak yang kau lahirkan sehat walafiat. Apa katanya? Mau semakin digoreng kalau sampai viral? Gorenglah netizen, mangga sih. Gua nggak tahu ya masalah mereka berdua tuh sebetulnya apa poinnya. Cuma gak baguslah dia bikin parodi sama teman-temannya, sama si Natalie ya kan, pakai balon di perutnya. Hey Natalie, lu emak juga, gila aja kali lo. Udah benar banget keputusan kamu untuk tidak menikah sama si Pandau itu ya. Cara lihat aja kelasnya, cari yang setara aja nanti, dan cari seorang yang benar-benar sayang sama kamu, sama anak kamu, tidak membenarkan apapun yang dia lakukan. Yang paling tidak benar apa yang dilakukan si laki-laki sama temen-temennya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, si Panda itu kayak Kang Rafael ya mukanya, Kang Rafael seblak. Bedanya kalau Kang Rafael mangulek ya, kalau DJ Panda nge-DJ tetetoy. Ini yang gue lumayan muak ya. Masalah Circle Bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself.
Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objek. Natalie Holzer yang langsung panen hujatan dari warganet tentu aja nggak tinggal diam. Dia bahkan sempat ngegas di sesi siaran langsung di sosial media, langsung konfrontir salah satu warganet yang nyinyirin dia. Natalie ngasih klarifikasi kalau dia baru pertama kali ketemu DJ Panda. Dia juga nekenin kalau konten yang mereka buat itu cuma seru-seruan aja dan dia bukan bagian dari gengnya Panda yang disebut-sebut sempat ngancam Erika. Emang gak emosi? Hah? Ada aja gitu, ngerti nggak? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu, ya. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya, gitu. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai daster-dasteran, daster bekas gue hamil. Nah disambung-sambungin lah posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Nah permasalahan gue yang nggak tahu apa-apa, kenapa jadi gue yang kena gitu loh. Itu kan masalah apa ya namanya ya, masalah sensitif kan kalau yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Sedangkan gue aja baru ketemu dia aja baru pertama kemarin, baru ketemu tatap muka itu baru pertama kemarin itu, gue aja baru ketemu pertama kali. Oh berarti kan ya kita kan ngertinya mungkin Kak Nat ini bohong kali gitu, makanya kita kayak berasumsi. Ada screenshotan WA yang akan gue up. Kalau itu baru ketemu pertama kali. Nah mungkin kita bisa percaya kalau kamu ntar emang buktinya lagi baru kenal atau baru ketemu. Jadi kita nggak bakalan kayak ngemikir, oh Kak Nat nih ikut campur lah atau nyindir lah gitu. Arti Panda geng apa kok? Wow, itu mah ormasku guys. Yang salah kamu, militanku itu, militerku itu, lu jangan salah. Militer itu bro, jangan salah lu, sekali serang turun semua bro. Dari detektif ada ya kan, militer itu lu jangan salah lu, kena mental lu, salahin Panda geng lu, bener. Aku aja tidak berani. Kena mental pak. Sampai tutup kolom komentar, tahu-tahu private akunnya tuh, tahu-tahu hilang aja akunnya, ganti nama dah. Tapi ya gitu deh, pembelaan Natalie yang gak bermaksud nyindir siapapun dan gak tahu soal berita kehamilan Erika serta ngeles cuma ikut konsep video malah makin bikin ilfeel. Netizen dan DJ Bralvi tetap gak terima. Banyak yang nilai acting Natalie bareng DJ Panda itu gak sensitif sama sekali, apalagi timingnya pas banget sama pengakuan Erika. Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya iya pernah. Dia nggak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu
diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas Saking digituin. geramnya, DJ Brafi langsung pasang kuda-kuda dan melontarkan pernyataan keras di media sosialnya. Dia secara gamblang nyatain kesiapannya kalau ada pihak yang mau adu circle alias bersaing antar kelompok. Brafi nekenin banget kalau dia nggak bakal berhenti dan siap banget menghadapi siapapun yang coba nyudutin kekasihnya. Aduh Besti, kalau begini sih udah isyarat perang terbuka nih kayaknya. Gitu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka itu juga kurang wise, karena gue datang baru, gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika. Nope, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga, minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this, when I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai, baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Yang bikin salut, DJ Brafi ini dikenal sebagai pasangan setia Erika Carlina. Dia emang selalu ada di sisi Erika menghadapi badai kontroversi ini. Padahal hubungan asmara mereka terbilang masih seumur jagung. Baru jalan sekitar 2 bulan pas DJ Brafi tahu Erika udah hamil 9 bulan di luar nikah. Reaksi Brafi waktu itu terbilang mengejutkan, tapi dia langsung nunjukin dukungan penuh, keseriusan, dan komitmen yang teguh. Erika sendiri ngaku kalau DJ Brafi sekarang yang ngisi hatinya dan jadi topangan penuh setelah dia belak-belakan. Gimana Besti? Benar-benar relationship goals di tengah drama yang gak ada habisnya gak sih?
aku iniin. Kecil banget. Itu enggak. Ada yang gede yang kayak gini. Ini bukan japitan. Ini mah japitan. Ada yang gede. Rambut jenggot ya. Katanya tumben kau makan pakai sendok. Makan apaan ya? Nah, gayung. Garpunya minggir. Oh, garpunya nanti ke band. Lah, repot tuh TikTok. Ih, Bener aja mulai terdeteknya gitu ya. Ora lu TikTok. jangan itu TikTok aku. Emang dia bisa denger marah gitu? Bisa, kan Enggak. dipantau ya. Enggak. Cobain. Panas nggak ya? Ah, Aku nggak tipu. Sorry. Tapi enak kan? Sorry. Udah, matiin dulu aja. Terima kasih. Thank you. Don't you cry. Minumnya mau minum apa nih? Orange. Kamu mau minum apa? Udah guys, mau makan dulu. Kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada dua. Sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah. Yes, betul. Dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya. Balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak. Karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan. Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gue as a human being, balik lagi, itu gak bisa dinormalize. Itu yang menurut gue poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gue harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowok. I'm not gonna say the name, gue gak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Jadi kita nggak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari bukti.